Dan ini yang paling penting teman-teman ya, dan jarang sekali diketahui para petani ya, entah petani terong, petani cabai, ini jarang diketahui teman-teman. Ini jadi kuncinya untuk nanti semennya tumbuh subur dan cepat tumbuh, yang kedua, yang ketiga nanti cepat tinggi teman-teman. Nah ini biasanya kasih tips ya, ini jarang sekali diketahui para petani. Untuk di bagian bawah potrai seperti ini contohnya. Nah itu ya, itu dikasih Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Paisan di channel Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya, dan yang pasti mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, di sini ya Paisan sedang berada di lahan Paisan. Ini adalah lahan yang niatnya di sini Paisan akan tanami terong teman-teman. Ini kemarin sudah Paisan kasih kapur dolomit ya, ini udah Paisan kasih kapur dolomit, dan sekarang Paisan di kesempatan video kali ini Paisan sedang melakukan penyemaian ya, melakukan penyemaian terong teman-teman. Ini dia. Dan di sini Paisan menggunakan terong Yuvita F1 dari PT SWZ Panah Merah teman-teman. Di sini Paisan semai 5 pack ya. Kayaknya sih masuknya cuma sekitar 4 pack, cuma Paisan semai 5 pack. Nanti selebihnya bisa ditanam di bagian sini juga bisa teman-teman. Di sana juga ada lahan ya, di bagian situ. Oke, jadi di kesempatan video kali ini ya Paisan akan berbagi tips bagaimana caranya menyemai biji terong yang baik dan benar, dan nanti untuk daya kecambahnya juga bagus teman-teman. Oke, yang pertama di sini Paisan menggunakan medianya ya. Itu media potrai teman-teman, dengan media potrai yang seperti ini. Yang ini yang isi 200 lubang, itu yang pertama. Yang kedua untuk media semennya ini, nah ini ya, ini Paisan sudah pernah upload sebelumnya. Untuk takarannya ada tanah ya, ini tanah yang ada di bawah pohon bambu seperti ini teman-teman, dan juga ada kompos ya, ada kompos, dan juga ada SP36. Nah ini adalah SP36 teman-teman, yang kecil-kecil ini putih ya, ini adalah SP36. Jadi untuk takarannya nanti bisa Paisan kasih linknya saja di kolom deskripsi biar tidak Paisan ulang-ulang dan juga menyingkat waktu ya. Oke, itu yang kedua. Media semennya Paisan menggunakan itu tadi, ada tanah di bawah pohon bambu, SP36, dan juga kompos. Oke, nanti bisa selengkapnya bisa lihat dan ditonton di deskripsi teman-teman. Ini yang kedua. Yang ketiga untuk bijinya ini ya, untuk bijinya ini tidak usah direndam ya, tidak seperti cabai terus pare ya, tomat mungkin. Kalau untuk terong tidak usah direndam dulu untuk benihnya teman-teman, jadi langsung saja disobek lalu ditaruh di media potrai ini seperti ini. Ini yang sudah ya, nah ini ya, dan caranya nanti akan Paisan praktekkan. Dan yang paling penting ini teman-teman, di sini berhubung Paisan untuk penyemaiannya untuk menggunakan media potret, dan di sini Paisan taruh di atas tanah ini ya, maksudnya tidak Paisan kasih ditatakan. Biasanya kan Paisan kasih ditatakan itu loh, di intinya tidak di atas tanah ya, dikasih tatakan. Dan di kesempatan kali ini untuk penyemaiannya Paisan taruh di atas tanah seperti ini. Dan ini yang paling penting teman-teman ya, dan jarang sekali diketahui para petani ya, entah petani terong, petani cabai, ini jarang diketahui teman-teman. Ini jadi kuncinya untuk nanti semennya tumbuh subur dan cepat tumbuh, yang kedua, yang ketiga nanti cepat tinggi teman-teman. Nah ini Paisan kasih tips ya, ini jarang sekali diketahui para petani. Untuk di bagian bawah potrai seperti ini contohnya. Nah itu ya, itu dikasih ini apa teman-teman, NPK ya, NPK ini. Dan di sini biasa NPK-nya menggunakan NPK Ponska yang kandungannya, untuk kandungan haranya 15-15 NPK, nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Ini di bawah
ini di atas tanah ya. Dan juga untuk tanahnya ini harus betul-betul rata teman-teman, agar nanti ketika akar terongnya keluar dari lubang potrai ini seperti ini ya, dia langsung ke tanah yang sudah dikasih NPK seperti ini. Dan nanti bisa kawan-kawan lihat untuk pertumbuhannya, dia akan cepat tumbuh dan cepat tinggi, intinya subur teman-teman. Ini ya, ini yang jarang sekali diketahui para petani terong dan juga petani cabai lainnya. Untuk cabai juga bisa caranya seperti ini. Sebelum dikasih apotra ya, dikasih NPK ini di atas tanahnya. Terong, cabai, terus ada lagi tomat bisa. Pokoknya yang semennya kira-kira di atas 15 HST, karena kalau timun itu cuma 1 minggu ya, jadi tidak perlu dikasih seperti ini. Nih seperti ini ya, ini rahasia ya, ini dari tips dari Baisan yang selalu Baisan gunakan ketika menyemai di media potret ataupun di polybag. Di polybag juga bisa teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan polybag, yang penting bagian atasnya di bawah polybag ini di tanahnya ya dikasih NPK seperti ini. Ini paling mujarab dan cepat sekali nanti menumbuhkan dan menyuburkan semaiannya teman-teman. Ini bisa menggunakan NPK 15-15 ataupun menggunakan NPK 16-16, terserah teman-teman ya. Yang penting NPK. Dan caranya seperti yang sedang Bang Maskur lakukan ini ya. Oke, sebentar. Ini untuk cara penyemaiannya. Jadi nah itu ya, ditaruh di media potrainya seperti itu, agak sedikit ditekan ya, agar nanti ketika sudah selesai pengasihan benih seperti ini, dikasih benih semua seperti ini, nanti kan akan diaduk seperti ini teman-teman. Ini yang sudah ya, seperti ini, agar tidak keluar dari media potrainya seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini tinggal diratakan saja menggunakan tangan, bisa menggunakan bambu, terserah, yang penting enak saja teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah siap, lalu dipindahkan ke sana. Oke, Pak Maskur, pindah ke sana. Oke ya, ini Baisan contohkan sekali ya. Oke, kita pindah ke sini. Nah, itu ya, ditaruh di sana. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah seperti ini nanti sudah selesai ya. Nanti ketika sudah selesai baru disiram menggunakan gembor. Itu disiram semua, baru ditutup dengan karung. Kayak nanti kalau sudah siap semua, Baisan akan lanjutkan teman-teman. Baisan akan melakukan penyemaiannya dulu ya. Nanti Baisan sambung. Langkah selanjutnya teman-teman ya, ketika ini sudah selesai disemai seperti ini ya, kita lakukan penaruhan biji tadi. Langkah selanjutnya ini disiram teman-teman menggunakan gembor ya. Ini langkah penyiramannya harus betul-betul merata dan basah semua di bagian potrai. Nah, seperti ini ya, disiram sampai merata. Dan setelah ini, setelah betul-betul basah, baru nanti bisa ditutupi ya untuk bagian atas potrainya menggunakan itu karung. Nah, itu yang paling penting teman-teman, karena kalau menggunakan jangan sampai menggunakan plastik yang nanti akibatnya malah tidak tumbuh untuk benihnya karena terlalu panas, tidak ada sirkulasi udaranya. Kayak ini Baisan siram dulu, nanti baru ditutup menggunakan karung ini. Jadi untuk penutupannya paling bagus menggunakan karung yang seperti ini. Yang penting ada sirkulasi udaranya, dan juga ketika nanti pembukaan setelah benihnya tumbuh ya, itu tidak patah. Biasanya kalau menggunakan jerami ya yang seperti itu biasanya patah teman-teman. Jadi paling bagus menggunakan ini karung ya. Kayak ini Baisan siram dulu, selesaikan dulu, baru nanti Baisan tutup teman-teman. Oke, ini ya teman-teman, sudah Baisan siram tadi ya, karena tadi Baisan sendirian teman-teman. Oke, setelah disiram selesai menggunakan gembor ya, harus merata teman-teman basahnya seperti ini. Baru ditutupi menggunakan karung seperti ini. Ini untuk penutup atasnya ya, penutup atas potrai. Nah, seperti itu.
paling bagus menggunakan karung teman-teman, karena memang dia mempunyai sirkulasi udara. Tidak kalau menggunakan plastik itu kan bisa nanti ininya tidak ada sirkulasi udara, untuk benihnya malah bisa busuk teman-teman, terlalu panas. Makanya Baisan selalu menyarankan menggunakan karung. Nah, setelah penutupan ini selesai seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya ini juga paling penting teman-teman. Jadi bagian atasnya ini ya ditutupi menggunakan plastik. Ini plastiknya jadi dibikin rumah-rumahan seperti inilah. Ini rumah semen. Kalau di Rebas namanya rumah semen seperti ini, ditutup untuk menghindari turunnya hujan yang berlebihan. Karena jika ditutup menggunakan karung seperti itu, hujannya turun lebat, nah itu resikonya nanti malah tidak akan tumbuh, benihnya akan busuk teman-teman. Oke, seperti itu. Ditutup dulu baru nanti ditutup plastik menggunakan ini. Oke, jelas ya seperti itu teman-teman ya. Oke, sambil nunggu pemasangan selesai, ini tinggal sedikit itu teman-teman. Baru setelah ini ditutup menggunakan plastik ini. Nah, ini juga ya, untuk di atas karungnya ini teman-teman, itu dikasih bambu ajir ya, atau dikasih ajir lah, agar bertujuan untuk agar nanti jika tertiup angin karungnya tidak kabur teman-teman ya, tidak terbang maksudnya. Oke, seperti ini ditutupi menggunakan ajir, sebil ajir. Oke, setelah ini baru ditutup bagian atasnya menggunakan yang ini. Nah, seperti ini ya, bertujuan agar menghindari hujan yang berlebihan, karena jika nanti kena hujan berlebihan nanti malah benihnya busuk, tidak tumbuh teman-teman. Nah, seperti ini. Dalam masalah penyiraman ini ya, besok jika dilihat kondisi 2 hari ini media semennya ini masih basah teman-teman, itu tidak usah disiram, nanti 3 harinya bisa disiram. Oke, nanti akan Baisan update sekalian juga nggak apa-apa teman-teman, untuk masalah penyiraman agar daya tumbuhnya bagus ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Untuk masalah penyiraman biji terong agar tumbuh subur dan cepat berkecambah, dan tentunya tumbuh 95% teman-teman. Kayak caranya sudah Baisan tadi sebutkan dari awal, dan jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, dan apabila ada yang perlu ditanyakan juga ya, nanti walaupun tidak disebut tanaman terong bisa saja ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Oke, jadi cukup sekian dari Baisan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat teman-teman ya, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang. Oke, sekian dari Baisan, salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.